Kacap dulu saya. Mohon maaf nih kak. Assalamualaikum calon-calon mahasiswa dan mahasiswi Unhar dan MIT. Kenapa gini ya? Kenapa? Kembali lagi ke YouTube channelnya Kansa Kalisha. Kali ini aku ada special guest, spesial banget, yaitu Kak Sabrina. Halo teman-teman Kansa, ini balik aku yang nanya. Iya. Siapa kamu manggil teman-teman kamu? Calon-calon mahasiswa dan mahasiswi Unhar. Udah ada Karena kata-kata itu doa, ucapan itu doa. Amin. Kenalan dulu siapa dari Oke, mana? halo teman-teman, kenalin aku Sabrina Anggraini, panggil aja Sabrina. Aku sekarang lagi ambil masters di MIT, jurusan System Design and Management. Singkatnya itu jurusan Engineering and Management sih, dimana kita belajar dari business school sama engineering dibalut core kita systems thinking. Oke, sekarang kita udah di mana nih Kak? Kita lagi Lagi ada di ruangan yang membosankan ini. Sebenarnya tadi kita udah duduk di depan MIT Dome. Asli itu udah indah, cantik, estetik abis Udah gitu cakep loh. banget tuh, tau gak sih itu TKP, tau gak? TKP viral. TKP viral kayak gini nih. Gitu. Ntar aku tuh tunjukin fotonya tuh, yang satu Indonesia heboh gara-gara ada ibu negara dilamar. Nah, kalau aku sama Kak Sabrina itu kenalnya pertama kali di sini juga di Benar. MIT. Di mana Kak waktu itu? Waktu itu ada kunjungan dari Menteri Pendidikan karena di Makarim, Mas Menteri. Mas Menteri. Undangannya itu untuk mahasiswa-mahasiswi yang lagi pada nempuh studi di Boston dan Boston area lah, di Cambridge dan lain-lain. Dari situ aku kenal sama Kak Sabrina dan Kayak ternyata lebih banyak persamaannya gitu. Ternyata kayak Ternyata mirip banget. Jadi Sama kita Uni ada di Padang. sini deh. Dan iya, waktu aku ketemu sama Kak Sabrina. Jadi sekarang kita decide untuk hangout lagi. Udah, Yeay. gitu. Jadi kali ini kita bakal jawabin pertanyaan lagi. Yeay. Karena Udah banyak- nonton belum nih yang part 1? Kalau belum Udah. nonton langsung aja, aku tulis di description box juga. Kita mau lanjutin Lanjut jawabin nih. pertanyaan Seru banget, teman-teman. kayak suka lupa waktu sih. Suka lupa waktu sih, bener. Jadi kita mau, kali ini tema besarnya itu tentang karir ya. Jadi S2 dan karir, seberapa relevan sih dan lain-lain. Nah, mungkin aku mau nanya ke Kak Bina dulu nih. Dari pertanyaan dari SH Clips. What's your point of view of career? Or what's your point of view that career has to be linear with the major that you take? Jadi seberapa linear antara major atau program studi yang Kak Bina sekarang lagi ambil dan karir yang nanti akan di-pursue? Mungkin juga boleh cerita sedikit nih sambil nyenggol-nyenggol dikit, dulu seberapa linear antara jurusan yang diambil saat S1 dan S2? Menurut aku sih suka ada konotasi yang salah kalau misalnya kita ada di jurusan terus kita udah fix kalau kita nggak suka sama jurusan itu udah kelar, kita nggak bisa gimana lagi karena harus sama jurusan. Nah, menurut aku terutama setelah aku kesini itu misconception sih, karena justru S1 ini kan lebih ngasih kita skill cara berpikir terus kecuali ya mungkin aku bisa kasih exception juga untuk jurusan-jurusan yang emang butuh pendidikan itu kayak dokter gitu kan, nggak bisa kita dari jurusan lain tiba-tiba S2-nya dokter, atau misalnya kayak lawyer gitu kan ada dari jurusan satu, mungkin ya itu yang dari pengetahuan aku. Nah, tapi sebenarnya tidak selalu harus bisa sama, apalagi di zaman sekarang sih yang dunia tuh berubah cepet banget. Jadi untuk konteks, sebagai konteks ya guys, Kak Sabrina ini dulu S1-nya lulus dari jurusan apa Kak? Computer science. Computer Science di Ilmu komputer. UGM. Kita berdua adalah agama. Agama Kita berdua sejati. sama-sama UGM gitu. Jogja. Iya, kita sama-sama dari Jogja. Misalnya dari kuliahnya di Jogja. Kuliahnya di Jogja. Jadi menurut Kak Sabrina saat Kak ngambil Computer Science di UGM itu ada ngaruhnya nggak ke ngambil jurusan apa pas S2? Berarti ngaruh banget ya? Sebenarnya kalau bagi aku ada ngaruhnya, tapi ada kebanyakan belajar dari kerja juga sih. Kerja, oke. Jadi maksudnya kalau Oke. misalnya, tapi aku ngeliat teman-temanku yang di sini ya. Jadi Oke. kan di jurusan aku tuh multidisciplinary banget. Ada tekniknya tadi engineering managementnya, ada yang dari non software juga, kayak dari mesin, dari army juga. Jadi dan kalau dari ngobrol-ngobrol sama mereka banyak yang nggak align kok. Banyak yang nggak align ya? Maksudnya kayak S1-nya apa, ternyata mereka kerjanya apa,
Terus jadi S2 mau ngedalaminnya apa, dan it's really okay. Teman-temanku yang MBA juga banyak yang sebelumnya dia tuh kayak bahkan dokter itu mau belajar sisi bisnis. Senggol. Terus ada apa namanya, sebentar mikir baru. Terus ada orang dari arsitek. Jadi macem-macem banget, kayaknya tergantung dia mau kemana. Dan bahkan di sini aku banyak temen yang mereka mengambil pivot career alias kayak banting setir mau coba sektor lain nggak sih? Kamu ada nggak? Iya ada sih, ada. Iya, jadi memang kesempatan untuk pivot itu tuh apa namanya ada banget ya guys. Nah, misalnya aku sendiri itu dari gimana? S1 ke S2 sebenarnya mirip banget. Maksudnya bukan mirip banget, cuma selinear itu gitu loh. Jadi memang S1-nya udah di UGM ngambil Public Policy Management. Saat S2 pun aku ngambil Education Policy and Analysis. Jadi kenapa? Karena memang aku memang itu yang pengen aku pursue ntar ke depannya gitu loh untuk karirnya. Jadi apakah harus linear apa enggak, tapi bisa juga. Dan bisa justru juga. Aku ngerasa kalau dari pengalaman aku tuh sangat membantu sih apa yang udah aku pelajari di S1, karena banyak banget policy concepts, apa namanya policy cycle dan lain-lain itu udah aku pelajari di S1. Readingnya pun juga yang klasik itu sebenarnya ada juga harus dibaca lagi saat S2, dan aku ngerasa itu time saving banget sih, karena ada beberapa teman-teman programku yang dari backgroundnya beda-beda banget gitu, mungkin dari bisnis, mungkin dari saintek beberapa gitu. Jadi aku ngerasa itu membantu untuk memberikan kita konteks dan nge-prepare kita saat kita dulu S1. Benar banget. Jadi jawabannya nggak selalu harus sama, tapi tergantung juga. Dan mungkin kalau bagi yang udah ada pengalaman kerja itu bisa kombinasi dari apa yang kamu pelajarin di kampus plus di pekerjaan, dan setiap orang kayak porsinya beda-beda deh. Berapa persen kerjaan lebih ngasih, berapa relevan. Dan kayaknya kalau S1 juga lebih ngajarin cara berpikir. Benar cara berpikir. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya dari Randy Harris M. Bahas kelas yang bisa cross univ dong, MIT, Harvard. Interesting ya. Jadi memang ya salah satu yang aku bersyukur banget juga di sini, specifically di education, itu memperbolehkan kita untuk cross register ke kampus-kampus lain, ke school lain gitu. Jadi di semester ini aku bisa cross registernya ke Harvard Kennedy School, tapi ada beberapa temanku yang cross register ke business school, ke lain-lain gitu. Nah, nggak cuma seputar Harvard, tapi juga bisa cross register ke kampus seberang, ke kampus lain. Antara kita Harvard dan MIT. MIT. Jadi bisa ngambil beberapa kelas di MIT dan sistemnya transfer SKS. Jadi memang bisa cross register di beberapa bisa jadi mahasiswa MIT lah istilahnya ya, bisa dapat cardnya, bisa masuk ke kelasnya, bisa networking sama anak-anak MIT, dan juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kayak library dan lain-lain yang udah ada di MIT. Jadi kalau aku sih belum pernah ya, pengen aku ada. Sih. Oh, kamu pernah? Kemarin spring itu aku justru ambil cross register ke Harvard Graduate School of Education. Serius? Kamu. Ini pertama kali tahu guys. Jadi tadi kan aku sempat mention ada berapa persen aku pengen nge-explore lah sesuatu. Nah, waktu spring kemarin aku ambil kelas di School of Education. Kelas tentang future of work. Jadi tentang apa sih tantangan workforce di masa depan, dan gimana kita kayak mempersiapkan generasi selanjutnya untuk kayak siap di masa datang, baik itu dari segi education atau skill-skill gitu. Jadi menarik banget kan. Oh my god. Aku ambil itu deh akhirnya sebenarnya, tapi capeknya kalau cross register itu walaupun kita beda 2 stasiun. Commutingnya sih capek. Kebetulan kelas itu dia offer hybrid. Jadi kadang kalau kayak udah jompo banget. Iya. Cuma penasaran juga sih untuk coba cross register ke kelas Harvard Kennedy School yang tadi kau bilang. Pasti kayaknya different schools, different beda banget. Yang aku suka banget sama-sama Harvard. Beda banget guys. Aku juga kayak shock gitu tiap kali aku ke beda school tuh beda banget gitu. Kayak Harvard Graduate School of Education tuh punya stylenya sendiri gitu loh. Orang-orangnya tuh tipikalnya beda-beda gitu. Nah, kayak kelasnya pun juga banyak interaktif dan lain-lain. Nah, saat aku ke Kennedy School, aku mendapatkan kelas karena kelas yang aku ambil tuh tentang data, jadi how can data inform policies. Jadi memang lebih one way lecture, dan orang-orang yang dalam ruangan itu tuh memang yang udah mid career banyak kan, jadi orang-orang yang sudah lebih berumur dibanding aku. Jadi beda banget gitu loh, dan dari segala aspek deh beda banget, even dari cara dressnya aja tuh beda banget. Aku ke law school tuh beda lagi gitu loh. Ke law school tuh di FH-nya Unhar tuh udah beda lagi. Orang-orang tuh lebih
preppy gitu. Kalau di education tuh mungkin orang-orang lebih nyaman gitu, desknya yang lebih comfortable. Nah jadi itu sih, aku pengen banget cross major ke MIT. Kayak temenku ada yang cerita dia ngambil kelas apa ya di MIT ya? Aku nemu banyak banget anak Harvard di kelasku. Ada dari architecture, di kelas system dynamics. Ada gitu. ini gak sih hip hop class atau apa? Aku pernah Nah itu juga yang menarik kali ya. Di sini tuh orang tahu MIT kadang sebagai kelas engineering, padahal kita juga ada humanities, arts gitu. Keren banget. Dan aku juga baru tahu, bahkan nggak langsung di semester pertama, kalau aku juga bisa ngambil tapi non credit ya, buat kelas-kelas di arts, jadi humanities. Jadi misalnya ambil kelas, bahkan ada sound engineering, cara kita sound, terus bahkan ada dari kelas tentang sleep engineering. Oh wow. Ini buat anak pelor seperti saya. Mungkin pertama kali inovasi dibilang pelor. Kayak jadi banyak banget, makanya balik lagi ini agak pusing kan, gimana kita fokus, tapi itu juga banyak kayak yang bisa dieksplor. Ini pusing banget sih. Jadi caranya gimana kalau untuk cross register tuh? Ntar aku tunjukin sedikit di sini caranya, apa namanya, portalnya. Basically sama aja sih kalau kita biasa KRS-an. Jadi kayak kita tinggal pilih kampusnya sama tinggal milih apa namanya, mata kuliah apa yang kita mau cross register, dan itu nanti harus di approve dulu ya Kak. Caranya ya di approve dulu sama dan ada yang kompetitif kelasnya. Aku kayak juga sempet apply apa kayak dokter. Iya benar, ada beberapa kelas yang petition based gitu, ada juga kelas yang kita harus kayak submit ini sih, CV. Even beberapa kelas di business school ya Kak, aku denger tuh kita harus nggak cuma CV, kita harus membuat ya ada ininya lah, kayak sesuatu kayak reason kenapa kita mau daftar, pokoknya kompetitif gitu. Jadi udah masuk ke Harvard-nya pakai application, masuk kelasnya lagi juga ada. Aku tahu itu. Jadi mungkin biar ya memaksimalkan siapa yang mau bener-bener orang yang mau serius dan karena beberapa kelas tuh memang sekompetitif itu dan sepopular itu gitu. Kayak semua orang pengen masuk kelas itu. Jadi itu mungkin selanjutnya ada salah satu pertanyaan yang banyak banget pengen tahu ya, dan ini dilema sih Kak sebenarnya, karena banyak teman-temanku juga habis S1 tuh bingung gitu, apakah mau S2 kerja dulu apa langsung S2. Jadi kalau dari point of view Kabina, karena kita beda ya guys, kita meskipun sama-sama lulus UGM, sama-sama LPDP, tapi kita pengalamannya beda. Kalau aku tuh bisa nggak bilang, bukan fresh grad sih 1,5 tahun, tapi ya baru masih inilah, masih baru keluar dari kampus gitu. 1,5 tahun aku langsung S2. Nah kalau Kabina udah beberapa tahun off dari kampus, menurut Kabina kerja dulu apa S2 dulu setelah lulus? Nah balik lagi, ini mengecewakan kalian, tergantung. Maaf ya jawabannya mengecewakan, tapi memang begitu, nggak black and white. Mana yang lebih better, tapi kita mau ke arah mana kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita akademisi, terus kayaknya kita dari riset, kadang lebih terfasilitasi di academic environment, itu bisa dan sah-sah aja, dan aku punya banyak teman yang seperti itu. Tapi aku mungkin lebih ke cerita di kasus aku yang aku lebih paham aja ya. Kalau aku kan kerja dulu mungkin kurang lebih 5 tahun kurang ya sebelum aku Allah kayak tua banget. Jadi kayak jadi kayak kurang lebih aku ada pengalaman kerja, baru habis itu kepikiran untuk S2, justru dari rasa insecure aku untuk kayaknya aku harus upskill lagi untuk bisa lebih di pekerjaan yang aku lakukan kan. Nah kalau dari pengalaman aku sih ada enaknya, karena dari kerja aku jadi ke expose sebenarnya yang emang dibutuhin untuk day to day itu seperti apa sih, karena kadang mungkin ada gap kan dari konsep yang diajarin di kelas sama ternyata prakteknya gimana. Dari praktek aku ketahuan kayak challenge-nya tuh apa aja sih gitu, dan itu justru yang jadi aku bawa ke MIT. Jadi misalnya tujuan aku ingin menjawab pertanyaan ini, cara melakukan ini tuh gimana. Jadi menurut aku beneficial di situ. Terus kalau di jurusan aku sih sebenarnya jurusan aku itu lebih ke untuk professionals mid career. Makanya aku salah satu yang termuda, jadi kayak aku shock, aku benar bisa keterima karena banyak yang udah 10 years of experience, yang udah benar-benar experience, dan aku ngerasa dengan experience kerja di situ nge-add up discussion ke classroom sih. Jadi mereka nge-share kayak pas di class discussion kalau di tempat kerja mereka kayak apa, dan kalau di kelas aku kan it's engineering tapi all kinds of engineering. Jadi maksudnya ada yang dari oil and gas, dia cerita kalau kita buat misalnya nih mutusin keputusan, kita ada decision analysis kayak gini. Kayak yang aku nggak tahu gitu, kita dulu nggak kayak gitu, dan aku di tempat kerja aku beda. Jadi mungkin add value-nya di situ. Kalau misalnya dulu kerja
aku menemukan challenge-nya apa, terus aku ada something yang bisa di-share dari bahkan kelas. aku juga bisa belajar dari teman-teman yang Oke. Kamu gimana? Dan kamu lulus berapa tahun baru memutusin buat S2? Aku di UGM aku 3 tahun kuliahnya, terus habis itu aku iya Lu 4 tahun? Menurut aja setahu aku 3 tahun. aku cepet Kumlat semua. pokoknya aku lumayan cepet lah ya pas itu lah. Gercep Jadi banget asli 3 tahun kayak di UK gitu ya kuliahnya. jadi jadi setelah itu aku memang ya apa namanya udah tahu pengen S2, balik lagi aku udah tahu pengen S2, tapi apa ya nge-sharpen lagi goalnya apa gitu. Jadi aku ngambil beberapa pengalaman kerja dulu, baru setelah itu aku lanjut ke apa namanya di Unhar, di Harvard. Nah sebenarnya ya guys, sama kayak Kak Sabrina sih, nggak ada jawaban apa namanya yes or no-nya, ini bukan sesuatu yang black and white gitu. Sebenarnya balik lagi ke kalian gitu. Karena ini aku sharing ya, di program aku itu ada yang 62 tahun Kak. Ya kan? Kayak jadi we can be in different we can be in different stages in life. Jadi Even life personally. Life personally itu bisa beda banget gitu. Aku tuh ngerasa, oh mungkin kupikir entah teman-temanku kayak seumuran gitu, 20-an, tapi pas aku lagi group discussion taunya dia bilang, bentar ya anakku lagi ini aku harus nyusuin dulu. Oh my god, jadi experience gitu kayak bener humbling banget. Aku ngerasa kayak, wow, jadi sebenarnya nggak ada jawaban kapan sih mau apa tepatnya untuk S2 gitu. Itu tergantung dengan personal circumstances juga gitu. Ada orang yang baru selesai, baru melahirkan, terus habis itu dia decide bahwa this is a good time for me to pursue S2 for her own reasons. Ya udah, it's good gitu. Ada orang yang baru lulus S1, aku ngerasa S1 tadi nggak cukup nih, pengen langsung S2, bisa juga gitu. Ada yang 62 tahun guys, 62 tahun itu keren banget, masih punya willingness to learn banget gitu loh. Aku tuh salut banget karena aku ngerasa aku lumayan orang yang apa ya, masih anget lah dari keluar dari kampus. Jadi mungkin drive-nya tuh masih pengen S2, LPDP segala macam gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang udah melewati ups and downs in life berapa puluh tahun ya, berapa dekade. Setelah itu dia merasa I think it's a good time for me to do grad studies, you know, and I think it's just really cool. Jadi kalian harus evaluate nggak cuma dari sisi akademik sih, dari kayak personal goals kalian gitu, gimana itu bisa membantu kalian reach your personal goals. Dan apakah S2 itu tuh jembatan, itu bukan, kalau nge-quote dari Ibu Zafira, itu jembatan kayak kuliah di Harvard di mana itu tuh cuma jembatan untuk kita reach something else gitu. Jadi itu bukan destination. Jangan puas dulu kalau udah sampai sini, masih banyak lagi. Bener banget. Dan kalau boleh aku tambahin sih, sebenarnya kadang makanya ada misconception, aduh Kak aku udah 2 tahun pengen cepet-cepet, kayak udah ngerasa terlambat. Dan ya tadi gitu, contoh teman kamu yang udah 62 tahun, aku juga di kelas aku ada yang tiba-tiba anaknya udah high school, aku baru nikah, jadi kayak different stages. Dan di situ ya berarti timeless kan, kita bisa kapan aja. Dan kalau di kasus aku sendiri sih, aku ngerasa it's the right time. Aku mungkin nggak akan minta untuk ini lebih cepat lagi, karena mungkin di waktu itu aku pengalamannya belum cukup. Tapi mungkin di saat yang bersamaan aku ngerasa sangat membantu ya ilmu yang aku dapetin untuk mungkin nanti upskill di kerjaan aku. Jadi mungkin nggak mau nunda lagi. Jadi itu depends on you. Iya. Jadi nggak ada jawaban benernya ya guys. Kalian evaluasi diri lagi ya. Kenapa jadi evaluasi diri lagi? Jangan lupa evaluasi diri lagi baru ini, karena S2 tuh ada prosnya, ada konsep. Aku baru sekarang deh. Ini mumpung lagi anget. Kemarin tuh di kelas baru ngomongin ini soalnya tentang opportunity cost gitu. Jadi kan itu kita di kelasku di Education Policy Analysis kita lagi belajar tentang microeconomics. Dan ya dosennya menjelaskan gitu kan, setiap keputusan tuh ada opportunity cost-nya. Dan di kelas tuh pas banget ngebahasnya tentang ini apa opportunity cost-nya sekarang kalian ada di Harvard. Terus jadi cost-nya apa apa gitu. Terus menarik banget sih, kayak dia ada beberapa cost yang yang jadi konsekuensi dari kita sekarang kuliah di decide untuk pursue S2 gitu. Nggak cuma opportunities tapi ada cost-nya juga gitu. Jadi kemarin tuh kita bilang kalau opportunity-nya kita bisa networking, kita bisa kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, tapi juga cost-nya tuh kita lose itu tuh juga misalnya the time that we spend here yang sebenarnya kita bisa use untuk make money gitu. Karena kan kalau kita kerja gitu, karena naikin karir. Iya, naikin karir gitu, career improvement saat kita
mau mendesain untuk S2 kan of course itu sebenarnya mengeluarkan uang gitu kan, ya, harus mencari beasiswa atau misalnya mengeluarkan dari pocket money sendiri. Jadi itu salah satu cost yang bikin aku kayak oh iya benar ya. Jadi sebenarnya kita tuh saat mengambil sebuah keputusan kita nggak cuma memikirkan opportunities tapi juga harus mikir kalau gue ngambil keputusan ini kira-kira apa nih costnya, what am I losing, Apa yang gitu, hilang apa dari yang kita. hilang gitu. Kalau Bicara aku ada beberapa pengalaman kerja beberapa tahun lah, jadi sempat mikirnya daripada aku dulu kayak sempat ada pemikiran daripada aku S2 mendingan ya aku belajar banyak juga dari kerja, karena kan dari kerja udah dapet banyak pengalaman ya. Tapi ya mungkin balik lagi aku pikir mindset saat itu aku memang belajar dari kerja, dari internet gitu sangat bisa nanya-nanya mentor atau orang-orang sekeliling aku. Tapi mungkin S2 balik lagi bukan cuma kita belajar di kelas kali ya, tapi yang sebenarnya kita beli tanda kutip di sini adalah lingkungannya. benar. Dan mungkin nanti begitu aku lulus yang akan valuable adalah network aku, deep connections that I've built here. Terus juga kayak, dan kalau bisa aku rangkum di sini tuh lebih mengajarkan aku pola pikir juga sih. Benar. Bener-bener kayak oh cara aku melihat permasalahan dulu kayak A, sekarang kayak B, cara menyikapinya gimana. Jadi it's not easily Googleable, Googleable beberapa hal. Benar. Sejujurnya karena dari diskusi, dari ngobrol, dari materinya pun itu bisa. Iya, jadi kayak memang salah satu ini balik ke pertanyaan yang dulu tadi, ada pertanyaan yang bedanya di US sama di Indo. Cuma menurut aku kalau di US tuh benar-benar mereka sangat nge-push bukan what to think tapi how to think sih. Jadi itu kayak Karena mungkin bisa kalau what to think bisa lupa lagi. Maksudnya kayak bisa berubah juga zaman, ada metode baru dan lain kan. Tapi jadi how to think pola itu, pikirnya cara yang pola pikir. timeless ya. Bener-bener. Jadi memang menurut aku banyakkan opportunity sih sebenarnya dibanding cost ya. Jadi makanya karena lebih banyak opportunity kita memilih S2 begitu guys. Oke, nah yang terakhir dari Querenzia, you guys already have plan after college ya. Mungkin dia lebih nanya setelah ini mau kemana ya, karena dia nanya tentang career things gitu. Jadi setelah lulus dari MIT, dari Unhar, kira-kira apa nextnya untuk Sabrina? Pertanyaan yang menyeramkan. Menyeramkan. Karena itu kayak going to the unknown. Ya, Yang pasti bener. aku udah kayak ada gambaran sih plan aku kayaknya mau apa. Tapi balik lagi itu semua kan hipotesis. Aku juga sebenarnya tipe orang yang takut nge-spill kalau misalnya emang belum wacana, maksudnya kayak nanti wacana, ketahuan wacana. Jadi kayak doakan saja. Udah punya beberapa hipotesis yang balik lagi, tapi kalau plan ini bisa karena inspired di sini atau apa, plan changes and I think that's life. That's kan, okay, yang satu hal yang akan selalu berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi benar-benar ya hopefully aku punya hipotesis, kita jalanin, bisa saja adjustment dan let it flow. Oke, Enjoy. tapi kira-kira balik di Indonesia apa di Baik di Indonesia, balik di Indonesia ya. Jadi insya Allah Kak Sabrina tungguin nih akan do big things. Amin, doain, amin. Butuh proses dan balik Butuh lagi kayak proses. aku selalu bilang ke diri aku jangan terlalu mau instan deh. Bener. Jadi kita tuh selalu sering gak sih kayak Bener. ngebandingin kita sama orang yang mungkin dia udah chapter 7, kita emang baru chapter 2. Bener. Kamu gimana? Apa yang rencana kamu? Udah Kalau tahu belum abis lulus? sebenarnya bener, aku juga agree banget sama Kak Sabrina karena memang banyak banget uncertainty dan aku juga sedang mengkondisikan diri untuk being okay with that uncertainty gitu dan accepting change. That change itu ya udah, change itu constant, the only thing that's constant. Jadi kalau misalnya nanti besok aku ketemu orang dan plan aku beda lagi, kayak oh dia ngasih ide ini gitu, bisa beda lagi nih gitu. Cuma memang tetap punya clear goals tuh tetap penting ya guys. Last until this. Iya. Kayak kita seru banget sebenarnya, masih Seru banyak sih, lagi banyak pertanyaan. sih. But we'll leave it to another discussion. We'll leave it to another discussion. Semoga bermanfaat juga buat Amin, teman-teman. amin. Dan semoga teman-teman, aku selalu bilang di akhir video, selangkah lebih dekat dengan gak cuma daftar tapi keterima di Unhar atau MIT atau dimanapun kalian pengen daftar. Jadi jangan lupa ya guys, cek Instagram dan YouTube-nya Kak Sabrina Anggraini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And kalau kalian ada ide-ide video lain, langsung aja tulis di bawah. Oke, dadah.